Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa dari kelas Manajemen Informatika Universitas Telkom Kendal tahun 2017. Di sini saya akan membahas salah satu permasalahan dalam keamanan sistem informasi, yaitu espionage cyber atau mata-mata. Espionage sendiri sebenarnya merujuk pada istilah espionage sebenarnya merujuk pada aktivitas memata-matai atau pengintaian. Nah, espionage cyber itu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata atau pengintaian terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Berikut ada ciri dan dampak ancaman dari espionage cyber tersebut. Nah, ciri-ciri dari ancaman espionage itu yang pertama, mereka bertujuan mengambil informasi rahasia. Nah, ciri utama ini memiliki tujuan untuk mengambil informasi rahasia atau penting dari suatu organisasi atau negara. Dengan begitu, pelaku espionage dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan luar negeri, komersial, dan militer suatu negara. Kemudian ciri yang kedua yaitu espionage ini dilakukan secara tersembunyi. Itulah sebabnya sebagian besar aksi espionage tidak terungkap atau tidak diketahui masyarakat umum. Kemudian ciri yang ketiga, cybercrime 1 ini dilakukan oleh ahlinya. Espionage hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selain itu, espionage juga menggunakan perlengkapan dengan teknologi yang canggih. Kemudian ciri yang terakhir yaitu mereka memiliki banyak wajah. Dengan kata lain, pelaku espionage bisa berperan sebagai siapa saja, mulai dari mahasiswa, pengusaha, jurnalis, dan berbagai profesi lainnya. Dan biasanya, pelaku espionage ini bisa beroperasi di bawah perlindungan organisasi non-resmi untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka bekerja untuk intelijen. Kemudian ada dampak ancaman dari espionage. Dampak yang pertama yaitu kedaulatan negara terancam. Informasi rahasia yang terungkap ke publik dapat menimbulkan konflik di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan kerusuhan yang akan mengancam kedaulatan suatu negara. Kemudian yang kedua ada intervensi asing di dalam negeri. Nah, intervensi sendiri itu merupakan campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan politik di suatu negara. Kemudian dampak espionase yang ketiga ada perekonomian yang melemah. Aktivitas espionase ini dapat mengakibatkan pihak korban kalah bersaing dengan negara lain di pasar bebas, sehingga terjadi monopoli perdagangan oleh negara asing. Kemudian dampak espionase yang keempat itu ancaman terhadap keamanan negara. Misalnya, pelaku espionase ini mengetahui kelemahan kerukunan masyarakat di suatu negara adalah rasa fanatisme beragama yang berlebihan. Nah, pelaku espionase ini dapat melakukan adu domba antara dua agama yang berbeda sehingga dapat menimbulkan perang saudara. Kemudian, dampak ancaman espionase yang terakhir atau yang kelima itu adalah putusnya hubungan internasional. Dengan putusnya hubungan internasional antar dua negara, maka berbagai kerjasama antar negara tersebut di berbagai bidang akan terhenti. Kemudian berikutnya ada contoh kasus yang sebenarnya sudah terjadi di dalam negeri yaitu pada tahun 2015 silam. Inti dari contoh kasus ini yaitu sebenarnya negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi korban espionase cyber ini termasuk di Indonesia,
Bagaimana bisa seperti itu? Karena pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara itu belum sepenuhnya aware atau belum sepenuhnya sadar dengan aktivitas espionage cyber tersebut. Nah, bahayanya target dari operasi espionage cyber itu adalah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan pemerintah. Kemudian, solusi yang dapat diambil dari contoh kasus tersebut yaitu yang pertama, ada melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah harus meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tentang espionage cyber ini yaitu bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan sistem keamanan milik negara dan meningkatkan kesadaran warga negara tentang cybercrime juga sangat penting agar supaya kejadian serupa tidak lagi terjadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kalimat yang tidak enak atau menyinggung, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.